Oke. Kemudian, nah di sini ada beberapa teori ya yang membahas tentang yang jenis evolusioner ya, perubahan yang pelan-pelan, perlahan. Ada di sini teori yang disebut dengan socio-technical systems theory ya. Teori sistem sosioteknik. Apa itu sosioteknik? Ini di sini maksudnya ya memaparkan bahwa pentingnya apa? Perubahan dari peran ya dan juga tugas ya, dan termasuk juga di sini adalah hubungan teknis ya, technical relationship untuk meningkatkan efektivitas organisasi ya. Jadi kita tahu semua ya, perubahan organisasi itu semuanya sama, mau yang evolusioner mau yang revolusioner, tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi ya. Efektivitas apa? Efektivitas value creation gitu ya. Pendekatan sosioteknikal itu di sini perubahannya lebih kepada peran dan tugas serta hubungan teknis ya. Si manajer ini harus melakukan apa? Perubahan ya di dalam sistem teknisnya itu ya, slowly, secara perlahan. Supaya apa? Norma kelompok, group norms, dan kekompakannya, cohesiveness di sini ya, tidak terganggu. Nah, ini mungkin lebih cocok buat di Indonesia ya. Karakteristik orang Indonesia yang slow gitu ya. Yang apa namanya cenderung menghindari konflik ya, konflik avoider. Padahal bisa jadi lama ya untuk mencapai tujuan efektivitasnya. Contoh teman-teman ya, pendekatan teknologi online ya, daring itu kan dalam jaringan online ya enggak. Lawannya luring, luar jaringan atau offline. Contoh, jadi kalau misalnya di kampus ya, misalnya di ini kita nih teknik industri sekarang sudah mulai menggunakan sistem online. Mungkin beberapa dosen ada yang belum siap ya enggak teman-teman, belum siap mengikuti sistem ini gitu. Nah perubahannya bagaimana caranya nih? Bisa dengan pendekatan sosioteknikal ya. Jadi perlahan-lahan peran dan pekerjaannya, kegiatannya atau tugasnya itu diubah gitu ya. Ya ini butuh sosialisasi, butuh training ya, butuh apa namanya simulasi ya enggak. Nah dosen-dosen tapi apa namanya secara perlahan supaya apa? Supaya mereka nggak terganggu nih. Ada yang bisa jadi gara-gara diterapkan sistem jaringan dengan e-learning kah atau dengan e-learning yang bebas ya, kayak saya pakai Google Classroom, ada yang pakai LMS di kampus ya, Learning Management System, e-learning kampus. Nah itu apa namanya bisa ada yang terganggu nih ya, bisa jadi mereka malah jadi nggak perform. Nah jadi apa namanya mengubah peran dan tugas ya dari dosen yang semula offline sekarang ya mengajar offline sekarang menjadi mengajar online, itu kan berubah tuh ya. Ada perubahan peran, bisa jadi yang semula dia hanya berdiri di depan kelas ya enggak, bisa aja berdiri di depan kelas nggak tanpa mengoperasikan komputer, bisa kan dia cuma ngomong saja nggak bawa buku juga bisa ya, nggak bawa spidol pun bisa ya enggak, betul-betul apa namanya bawa dirinya sendiri ya, bawa tanpa bawa apapun gitu, bisa kan kalau yang offline gitu bisa. Nah sekarang dengan online role and task-nya bisa berubah ya. Dia harus ada laptop, nggak ada laptop nggak mungkin, atau minimal HP, tapi kalau HP nggak akan optimal gitu kan ya enggak. Nah ini perubahan ya, tapi tujuannya tetap efektivitasnya kita harus tercapai nih. Perubahan secara evolusioner itu bisa dengan menggunakan pendekatan TQM. Kalau tadi ini socio-technical system theory, sekarang ada lagi total quality management ya, TQM lah bahasa kitanya. Nah ini adalah perubahan terus-menerus konstan ya, usaha terus-menerus konstan dari seluruh fungsi di organisasi untuk mendapatkan apa? Cara baru untuk memperbaiki kualitas ya dari apa? Barang dan jasa. Nah, biasanya dibentuk tim ya, kayak di UP kan ada tuh satuan apa namanya jaminan mutu SJM, itu di tingkat fakultas.
Di tingkat universitas namanya KJM, Kantor Jaminan Mutu. Atau kalau di perusahaan, di pabrik, ada ya, misalnya gugus kendali mutu, GKM, atau disebut quality circle nih. Ya, quality circle atau gugus kendali mutu biasanya. Oke, nah ini jadi apa? Perubahan itu kan sebetulnya ke arah yang lebih baik ya. Jadi harus ada agennya, orangnya ya, pelakunya. Di sini group of workers, jadi pekerja-pekerja ya dalam satu kelompok ya atau dalam beberapa kelompok yang rutin mereka bertemu untuk mendiskusikan cara bagaimana pekerjaan itu dilakukan ya secara lebih baik untuk meningkatkan performance ya, kinerja. Jadi ada gugus kendali mutu, itu kayak tim ya yang bertanggung jawab atas kualitas dari pekerjaan dan juga outputnya ya, misalnya produk atau jasa. Nah, biasanya si gugus kendali mutu ini karena disebutnya adalah dari seluruh fungsi ya, fungsi berarti kan hubungan antar fungsinya ini perlu ada perubahan ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di manufaktur itu kan kita sudah belajar ya, organisasi itu atau perusahaan itu punya 4 fungsi bisnis utama ya nggak? Ada operation, ada marketing, ada finance, ada HR. Oke. Nah, ketika bicara quality, pasti langsung pikiran kita ini tanggung jawabnya orang operation, produksi ya nggak? Dia kok yang bikinnya nggak? Nah, tapi ketika bicara quality circle, total quality management (TQM), maka yang bertanggung jawab atas quality itu bukan hanya operation saja atau production saja, tetapi all functions, all organizations functions ya, semuanya. Makanya perlu ada hubungan antar fungsi ini ya, lintas fungsional ini harus berubah ya untuk kebutuhan apa? Koordinasi ya dalam hubungan untuk sama-sama bertanggung jawab terhadap kualitas, ya enggak? Nah, jadi kalau masing-masing masih berpikirnya disebutnya in isolation ya, berpikir dalam secara terpisah, finance bilang itu kalau kualitas barang sama jasa, kualitas output itu bukan urusan kami ya, itu urusannya, itu kan masih terpisah-pisah. Marketing sama, itu bukan urusan kami ya, itu susah untuk meningkatkan kualitas. Oke. Jadi harus ada kerjasama lintas fungsi di sini namanya ya. Hubungan lintas fungsinya diperbaiki ya. Mungkin bisa lebih dekat, lebih intens, banyak dialog, banyak komunikasi ya, saling bertukar informasi begitu. Nah, kemudian ada perubahan evolusioner atau perlahan itu dengan pendekatan misalnya flexible workers itu jadi flexible workers ini adalah sekelompok pekerja ya, yang dia sudah terlatih ya, dan bisa mengerjakan secara multitasking ya. Banyak pekerjaan yang bisa mereka handle. Nah, ini biasa dalam manufakturnya, for assembling, untuk merakit ya enggak, sejumlah produk-produk yang sudah jadi. Oke, nanti ada contohnya. Nah, apa hubungannya dengan perubahan evolusioner ini? Ya, jadi si para pekerja yang disebut pekerja fleksibel ini, ya, karena dia sudah memiliki skill ya, terlatih dan juga bisa mengerjakan banyak pekerjaan, multitasking, ya, maka dia bisa mentransfer skill itu kepada yang lainnya, gitu ya, kepada tenaga kerja yang lainnya. Ya, ini perubahan misalnya role and task tadi ya, peran dan tugas dari si employees atau workers itu ya bisa dilakukan secara perlahan melalui flexible workers ini. Nah, di sini ada beberapa catatan bahwa kompensasi ya, misalnya
kompensasi di sini adalah upah contohnya ya. Upah itu berbanding lurus dengan apa? Dengan jumlah pekerjaan yang bisa dihandle oleh setiap flexible worker ini ya. Kalau semakin banyak dia menguasai keragaman pekerjaan ya, aneka pekerjaan, maka kompensasinya semakin tinggi. Wajar lah ya, logis. Nah, kemudian pekerja-pekerja yang fleksibel ini bisa saling menggantikan ya satu sama lain gitu, karena mereka misalnya bagian nantilah kita lihat contohnya, misalnya untuk perakitan sepeda motor gitu ya, ada yang bagian merakit kan itu nanti kan hasilnya satu unit sepeda motor hasil rakitan ya, itu ada bagian mesinnya, ada bagian bodinya gitu ya, ada bagian remnya segala macam. Nah ini kalau si flexible worker itu dia bisa mengerjakan semuanya. Ketika dia masang mesin bisa ya, masang bodinya bisa ya, masang remnya bisa. Nah itu berarti kan dia multitasking ya gitu. Nah kalau misalnya dibagi-bagi, yang satu misalnya satu pekerja dia khusus masang rem doang kan, tapi nggak bisa yang lain. Nah berarti bukan flexible worker ya nggak. Ada juga yang dia hanya bisa masang mesin saja, nggak bisa masang rem. Berarti bukan flexible worker. Nggak bisa saling menggantikan ya nggak. Ketika yang satu nggak ada atau sakit atau ada kecelakaan kerja misalnya ya, yang pekerjaan itu akan terhambat, ya nggak akan selesai assemblingnya, perakitannya ya. Nah, tetapi ketika flexible worker berarti ketika satu yang nggak bisa dikerjakan sama yang lain gitu ya. Jadi komplementari lah, saling melengkapi. Substitusional ya, jadi saling menggantikan bisa. Nah kemudian bisa juga dalam skala tim ya. Jadi si flexible worker itu bekerja dalam skala tim, work teams ya. Jadi timnya menjadi tim yang fleksibel ya. Oke, nah ini sama, ini pun digunakan dalam proses manufacturing ya. Jadi di sini anggota tim secara bersama-sama ya punya tugas dan bisa mentransfer jadi tim masing-masing bagian itu bisa mengirimkan anggotanya gitu ya ke dalam flexible work team ini. Nah, peran dari manajer itu adalah untuk memfasilitasi kegiatan dari flexible team ini. Jadi tim-timnya itu berasal dari mana? Timnya berasal dari masing-masing bagian ya di dalam proses manufaktur gitu. Nah, ini contoh di sini contohnya ya. Nih, yang dilingkari yang di tengah ini flexible work team ya. Flexible work teamnya nih. Ya, ini pekerjaannya final product. Jadi final product ini berarti kan assembly-nya di sini ya, perakitan. Nah, ini adalah yang GRI ini adalah anggotanya. Ya. Ini timnya ada berapa orang? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9 orang ya. Berapa? 8 ya, maaf, 9. 8 orang ya, 8 orang anggota dari flexible work team ini. Kelompok tim yang fleksibel ini ya. Berasal dari mana teman-teman? Berasal dari 4 tim yang berbeda nih ya, spare part komponen. Jadi komponen-komponen inilah digabung di dalam final product ini, dirakit ya. Jadi ada yang berasal dari misalnya workstation ya, atau misalnya stasiun kerja, sistem pengereman, komponen sistem pengereman, ada komponen transmisi, ada komponen mesin, ada komponen teman-teman, exhaust tuh kalau di mobil apa motor itu ya, mobil ya.
kayak knalpotnya lah gitu ya. Kalau ini sistem knalpot, sistem apa namanya itu, pembuangannya. Jadi ada 4 tim yang berbeda. Masing-masing tim itu kemudian mengirimkan anggotanya, bisa 1 bisa 2 ya, ke dalam flexible work team ya. Jadi mereka nanti bisa saling menggantikan di sini nih. Semuanya bisa bekerja saling menggantikan. Karena apa? Karena multitasking. Pokoknya merakit aja di sini tuh. Ya. Nah, jadi perubahan-perubahan dari role and task ya, peran dan pekerjaan itu bisa dengan menggunakan metode ini nih. Jadi ini learning by doing, ya enggak? By practice gitu ya, dengan praktek. Ini bisa melakukan proses perubahan terutama dalam sistem kerja ya, how the work is performed gitu ya.